ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah, ini coba elaborasi bagaimana? Ya, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan. Gini loh, Mat. Anda itu seorang pengacara apa provokator? Jangan bawa-bawa rakyat ya, Mat ya. Nah, soalnya apa? Di situ Anda bilang bahwa Pak Jokowi itu mengancam rakyat, ya kan? Tapi kalau menurut saya, Pak Jokowi itu bukan mengancam rakyat, tapi mengancam penuduh, ya. Dengerin sekali lagi, Mat. Penuduh. Emang nggak boleh kalau orang-orang yang menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu dan sama Pak Jokowi mau dituntut balik karena fitnah dan pencemaran nama baik. Apa nggak boleh? Terus lo juga nyangkut-nyangkutin Hercules. Padahal Hercules itu ke Solonya pada tanggal 15 April 2025, Mat. Dan itu cuma sebentar, cuma silaturahmi. Sedangkan lansia-lansia dari Panti Jompo itu datangnya ke Solo itu pada tanggal 16 April tahun 2025. Nah, kalau ini nih. Ini jelas-jelas mengancam mantan presiden. Hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Kenapa kemarin waktu di Solo Pak Jokowi nggak kamu gantung, Mbak? Malah kamu masuknya minta perlindungan dari pas pampresnya Pak Jokowi. Anja. Sampainya Jakarta keluar-keluar lagi. Ini bahkan sudah ada yang memperlihatkan ijazahnya sebagai contoh bahwa foto ijazah asli itu juga boleh pakai kacamata. Pasti banyak yang komen, tunjukin ijazahnya aja udah selesai. Kalian yang sabar aja ya. Ini kan Pak Jokowi mau membawa ke ranah hukum ya, tentang fitnah dan juga pencemaran nama baik. Dan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Nah, jadi kalian sabar aja. Belum lagi nanti kalau UGM juga menuntut kalian yang kemarin ke UGM, pencemaran nama baik kampus UGM. Makanya kalian itu kalau mikir itu mbok pakai logika gitu loh. Jangan grusah-grusuh nanyain ijazah palsu. Nah, di UGM udah dikasih skripsinya kalian bilang palsu. Dikasih fotonya kalian bilang itu bukan fotonya Pak Jokowi. Ntar lagi kalian pasti akan tanya, mana tali pusernya Pak Jokowi? Mana ari-arinya Pak Jokowi itu dikubur di mana? Gitu. Pak Jokowi itu orang apa robot gitu. Dipikir aja secara logika ya. Kayak waktu kemarin tuh, waktu Hasto mau ditangkap KPK tuh, dan timbullah Indonesia gelap dan terjadi demo di mana-mana. Karena intinya ingin menyelamatkan Pak Hasto. Tapi dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, para elit dari Partai Merah itu tidak berkomentar sama sekali dan tidak ada demo di mana-mana. Berarti kan sudah fix gitu loh. Dari Partai Merah itu tahu kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bukan bajakan. Glogok. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu pentolan HTI sekaligus pengacara Rizik. Ya, Denny sangat membenci Pak Jokowi. Karena apa? Karena HTI dan FPI dibubarkan oleh Joko Widodo. Jadi sekarang tugas dia menghasut masyarakat Indonesia untuk membenci Pak Jokowi, membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Dia bilang kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, bukan ijazah palsu. Kata dia, kalau kita melamar pekerjaan biasa, ya ijazahnya harus asli. Ya iyalah.
Setiap kali kita mau melamar pekerjaan, ijazah kita harus asli. Apalagi kau mau mencalonkan diri menjadi presiden, nggak mungkin ijazah kau palsu. Bengak kali kau. Kata dia lagi, ya, dia menjadi saksi 6 bulan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari Joko Widodo. Ijazah Pak Jokowi nggak perlu juga ditunjukkan yang aslinya. Bukannya kemarin sudah dibawakan tuh ijazah fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir basah. Kalau orang sudah ada fotokopi legalisir basah, ya berarti dia punya ijazah asli. Macam mana cara logika kau berpikir? Tahu, stop lah ya. Gak usah jidat kau aja kau hitam-hitamkan. Nanti kau penuh kebencian. Kau gak usah pura-pura lah mencintai negara Republik Indonesia ini. Bukannya kemarin kau gaungkan Syariah yes, Khilafah yes, Pancasila no, NKRI no. Jadi orang seperti kau yang mau dipercaya. NKRI aja kau gak mau, kau tidak mengakui, kau hanya menginginkan negara khilafah. Bora Indonesia jangan pernah percaya sama orang ini. Orang ini hanya menginginkan ya negara kita ini dirubah menjadi negara khilafah. Dia tidak percaya sama Pancasila, dia tak percaya sama NKRI. Ya, dia menentang NKRI secara ideologis. Lalu dia bilang kan, jadi setelah Pak Jokowi lengser kata dia, ya tidak akan mendapatkan tepuk tangan, applause dari rakyat. Nggak perlu Pak Jokowi, ya Pak Jokowi tidak menginginkan tepuk tangan dari rakyat Indonesia setelah dia lengser, karena Pak Jokowi tahu Bapak Joko Widodo, ya seorang mantan presiden yang dicintai rakyatnya. Pak Jokowi itu ada di hati para pecintanya. Jadi bukan sekedar tepuk tangan, nggak main tepuk tangan. Dia bilang ya kan, Pak Jokowi itu kan tidak akan mendapat tepuk tangan applause dari rakyat, tapi akan ya dituntut oleh rakyatnya masuk penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Rakyat yang mana yang menuntut Pak Jokowi masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya? Bukannya kalian yang membenci Pak Jokowi, yang menginginkan negara ini negara khilafah. Jadi kau stoplah membual kau. Ya, kayak jualan obat kau. Dia bilang kan, jangan anggap ya selesai urusan dengan Jokowi. Ya kalau kau anggap ini tak selesai, kau bawa ke pengadilan. Negara kita negara hukum, bukan negara khilafah. Dia bilang dulu bukan tak ada pidana, bukti-buktinya. Ya, bukan tak ada pidana, bukan tak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Halo, nggak usah kau bodoh-bodohin rakyat Indonesia. Yang menuntut kemarin itu bukan Pak Jokowi, yang si Bambang Tri itu kan. Seolah-olah kau pikir Pak Jokowi apa nama itu? Ya, seolah-olah Pak Jokowi ya yang menggagalkan rencana kau semua ini. Salah orang kau, Joko Widodo, ya tak pernah peduli dengan kalian ini. Karena Pak Jokowi menganggap kalian ini cuma sampah yang hanya menginginkan kekuasaan. Joko Widodo kalian fitnah, kalian caci maki, ya kalian hina. Dia diam waktu dia berkuasa. Dia taunya cuma bekerja untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau kau bilang ada intervensi Pak Jokowi dalam kasus kemarin itu si Bambang Tri, ya itu bohong sama sekali. Bambang Tri itu kan bukan Pak Jokowi yang nuntut. Jadi aku bilang sekali sama kau, nggak usah jidat kau aja yang kau hitam-hitamkan, tapi hati kau penuh kebencian. Kebencian kau sama Pak Jokowi ini, ya, karena HTI dan FPI dibubarkan. Rakyat Indonesia jangan pernah percaya sama orang seperti ini, dan jangan pernah kasih panggung sama orang seperti ini, karena dia tidak menginginkan negara kita ini damai. Ya, dia tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, dan dia tidak mengakui Pancasila. Yang diakui sama dia adalah ya syariah, negara khilafah. Jadi buat kau ya nggak usah berpura-pura berpihak kepada rakyat, padahal untuk kepentingan kau pribadi dan kelompok kau aja. Kalian ini ya nggak mungkin nggak ada mendanai. Harusnya pemerintah sudah ambil ketegasan lah. Orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung.
Kalau dikasih panggung ya. Sekarang coba lihat berapa banyak orang ini sekarang. Ini jajah Pak Jokowi, cuman pengalian isu aja. Mereka mau negara ini kacau, chaos. Habis itu mereka mau mengkudeta pemerintah. Berlagak pro rakyat. Ya, kelakuan kalian ini udah kelewat batas.